Apa yang salat sunnah 6 rakaat setelah salat maghrib tidak berbicara-bicara yang negatif, maka sama dengan dia telah beribadah 12 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan menghidupkan antara maghrib dan isya. Ya. Keutamaan menghidupkan antara maghrib dan isya. Nah, termasuk sebentar ya lalu kan tidak disampaikan keutamaan menghidupkan antara maghrib dan isya, kita fokus pada pelaksanaan salat sunnah awabin. Ini kitabnya sesungguhnya banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan ini, ya. Semua kitab yang pengarangnya itu menulis tentang keutamaan menghidupkan antara maghrib dan isya, itu pasti kita akan ketemukan hadis-hadis yang sama hadisnya, sama dalilnya. Termasuk ini Ihya Ulumuddin Ghazali menulis dalam kitab ini di jilid 1, ini kayaknya jilid 1 di halaman 515 babus tsani, ya, fadilatu ihya'i ma bainal isya'aini. Jadi fadilahnya keutamaan menghidupkan 2 waktu antara maghrib dan isya. Di kitab-kitab lain itu mengatakan fadlun adim, waktu itu adalah waktu yang sangat utama, waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara maghrib dan isya. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan waktu itu jamaah sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawat Aisyah radhiyallahu anha, inna afdalas salawati indallahil maghriba lam yahuttuha an safirin am musafirin wala am muqimin fataha biha salatal laili wa khatama biha salatan nahar faman shallal maghribi wa shalla ba'daha rak'ataini banallahu lahu kasram fil jannah, rawahu at-Tabrani. Arti daripada hadis ini jamaah sekalian, sesungguhnya salat yang mulia, kalau sini afdalus salawati, salat yang paling terabdal, termulia, itu termasuk salat maghrib, salat yang tidak ditinggalkan oleh para musafir atau orang yang tinggal di kampung, karena salat itu pembuka antara masuknya malam dan berakhirnya siang, sehingga maupun subuh. Nabi mengatakan paman sallal maghrib, siapa yang salat maghrib wa shalla ba'daha rak'ataini, kemudian salat sesudahnya 2 rakaat, berarti salat sunnah ba'diyanya. Kebiasaan itu jamaah lepas sambayang maghribi langsung tulus langsung tulus ulampana. Barang siapa salat maghrib kemudian salat 2 rakaat setelah maghrib, banallahu kasra fil jannati, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Jadi Bapak Ibu, pesannya Nabi, kiusahakan lalu sambayang sunnah ki pun alek bagi sambayang maghribi. Pawangi keluar kata angku anai sambayang maghribi, kemudian sambayang 2 rakaat setelah maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Man akafa nafsahu fi ma bainal maghribi wal isya'i fi masjidi jama'atan lam yatakallam illa bi salatin aw qur'anin kana haqqan 'alallahi an yubniya lahu kasraini fil jannah masiratan kulla kasrin minhuma mi'ata amin wa yaghrisu lahu bainahuma girasan law tafahu ahlu dunya lawasa'ahum. Subhanallah, masya Allah. Inna minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan dirinya, barang siapa yang menahan dirinya antara maghrib dan isya, ya, barang siapa yang menahan dirinya artinya berdiam diri, itikaf. Barang siapa yang menahan dirinya atau berdiam diri atau beritikaf antara maghrib dan isya di masjid yang ditempati salat Jumat, itu menurut sebahagian ahli hadis. Kemudian selama itu dia tidak berbicara apa-apa kecuali dia berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan dua istana di surga. Dua istana di surga yang jaraknya istana satu dengan istana kedua sama dengan 100 tahun perjalanan dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menanam pepohonan di antara kedua istana itu yang seandainya seluruh penduduk dunia mengelilingi halaman istana itu, maka tetap tidak mencukupi. Maksudnya luarangan kinjai, artinya masih mencukupinya. Artinya apa, Bapak Ibu dimuliakan Allah? Ini salah satu kemuliaan, keutamaan menghidupkan maghrib sampai isya di dalam masjid dengan syarat ayan negoda angin nih utama na pun alana kiri patenet yang pun aku tinggi hujan apa pun manta kiri masih ya ngora la pilkades ki tamakane nurang lalang tinggi goda nga pun aku jogi lampa itikaf alam pagi sampai mangaribi na kimanta ngangin na isa nane jamaah lalang tinggi godaan tuh ngora la pilkades kita wah na kili-kili kinjo setang balindun tunjuk lukang akhirnya cerita-cerita. Nah ini syaratnya. Jadi barang siapa yang menahan diri setelah salat maghrib sampai isya di masjid, selama dia berada di masjid itu tidak berbicara-bicara ya, kecuali dia berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran, maka Allah akan membangunkan dua istana nanti di hari kemudian. Jarak antara istana satu dengan istana yang lain itu 100 tahun perjalanan dunia. Kira-kira pun nalani praktek kan ini dakka si sakpu si bilangan tahun di Lenoa si kurang tami anu tak ji umur tak talangan apa pada si bilangan tahun. Kira-kira si kola kilo bikin dakai selamat Allah saki mulai macak dakka. Jadi ada orang sampai tidak percaya tuh kalau ada hari seperti ini. Banyak orang Pak kayak dongeng ya, lo tahu Andre nak percaya bahwa hanya dengan berdiam di masjid antara maghrib dan isya maka dia berhak dibangunkan dua istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jaraknya istana ini antara satu dengan lainnya memerlukan perjalanan 100 tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menanam tanaman di antara istana itu yang ketika seluruh penduduk dunia ya mengelilinginya, maka tetap masih
belum sanggup manusia itu mengelilingi sampai selesai. Ini salah satu bentuk bahwa Allah itu Maha Rahman. Allah rahmatnya itu sangat luas. Ini salah satu makna bahwa Allah itu rahmat Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Biasa gitu doa toh, semoga Allah merahmati kita. Yaminnya diantaranya bahwa rahmat Allah itu termasuk siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, ya, mangkala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra fil yaum, 100 kali setiap hari, ghufira lahu khatayahu walau misla sabadil bahri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak busa di laut. Coba yang keempat, begitu rahmatnya Allah. Allah itu maha maha kasih sayang kepada hambanya. Hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali di subuh hari, 100 kali di sore hari, maka meskipun dosa yang mengucapkannya itu sebanyak busa di laut, Allah akan ampuni. Itu rahmat Allah, termasuk ini. Cuma kalau bicara itikaf ki Bapak Ibu, misalnya mau kita tinggal, mau ki itikaf, berniat ki nawaitul itikaf hatta salatal isya'i, hatta salatul isya', atau saya berniat itikaf sampai selesai salat sunnah subuh ki, sampai selesai sanggen nanti subuh. Kalau saya itu biasa pakai jam, misalnya Isa kan jam 7 kurang, jadi saya perkirakan jam 7 lewat 10 menit. Saya berniat bismillahirrahmanirrahim, saya berniat itikaf sampai setelah salat ba'diyah Isya. Maka selama itu kita dianggap beritikaf, dan termasuk itikaf ini pahala yang sangat luar biasa. Jadi di samping kita tinggal menunggu salat Isya, kedua ikuti amalan-amalan ini, berzikir, berdoa, baca Quran, kemudian berniat itikaf, lain lagi pahalanya. Ini salah satu amalan yang bagus kita hidupkan, termasuk kita ini yang masih muda. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada misalnya berzikir, berdoa, ya lalu kita juga sudah bahas, ini ada lagi hadis. Man raka'a asyara raka'ati ma bainal maghrib wal isya'i banallahu kasran fil jannati. Nah, ini ada hadis, barang siapa yang salat 10 rakaat antara maghrib dan isya, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Ini surga istana. Jadi ki bangun memang istana ta Bapak, apalagi ini narka jala. Jadi yang namanya ajal kita bersyukur diberikan umur seperti ini. Masih ada kesempatan, tinggal misalnya sebentar malam Jumat atau besok, ya. Kemudian jamaah duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla ma bainal maghribi wal isya'i tilka salatul awabin." Jadi misalnya ibu bapak salat sunnah 2 rakaat sampai 20 rakaat boleh. Sudah maghrib, bisa kita pakai niat salat usalli sunnatal awabin, ya 2 rakaat minimal sampai 20 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa sampai 20, tak 22 seperti kalau kita tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat antara maghrib dan isya, maka itulah salat awabin. Salat awabin dari kata awab, kembali kepada Allah. Ini salatnya orang-orang yang bertobat, salatnya orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salatnya orang-orang yang ingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya jauh sibuk dengan pekerjaan di kantor. Kamu nenak apalagi lo jamaah aku nengka pensiun ini. Dulu kan sibuk, jarang ada waktu di masjid.
Nah, sekarang mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, dikasih waktu pensiun, gunakan ini meskipun 1 kali 1 minggu. Penatan reki gole bangi-bangi. Tapi injo sarana sumpah mantan kena si bekop biasa tutu ya mantan si kopi-kopi tong pernah tua. Aja mah ador yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa salat awabina disebut juga salat al-ghaflah. Kenapa dikatakan salatul ghaflah? Salat sunnah yang dikerjakan antara maghrib dan isya selain salat rawatib itu disebut dengan salat al-ghaflah, tuh salat yang terlalaikan. Kenapa dikatakan salat dilalaikan? Karena waktu maghrib itu waktu santai, waktu sibuk-sibuknya orang biasa makan, waktu sibuk-sibuknya orang kadang-kadang mempersiapkan makan malamnya. Makanya ulama mengatakan bahwa waktu maghrib ini waktu yang sangat dilalaikan manusia. Maka orang yang betul-betul pergi salat maghrib kemudian dia hadirkan dalam hatinya mau tinggal di masjid, berarti dia termasuk orang yang tidak lalai dengan waktu maghrib. Wa man shalla ba'dahu 4 rakaatin. Ini salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Barang siapa yang salat 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya selama 20 tahun. Saya ulang man shalla ba'dahu 4 rakaatin ghufira lahu zamba 20 sanatan au qala 40 sana. Barang siapa yang salat setelah salat maghrib, setelah salat ba'diyahnya, rawatibnya, dia salat 4 rakaat. Mau niatnya awabin atau salat sunat mutlak, saya usalli sunnat rakaat ini. Saya berniat salat sunat 2 rakaat, tidak jelas apa. Penting salat sunat. Mau ki juga mengatakan usalli sunnatal awabina, tidak apa-apa. Jadi salat mutlak. Barang siapa yang salat 4 rakaat setelah maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 20 tahun. Di hadis dikatakan juga selama 40 tahun. Subhanallah. Akan diampuni dosanya selama 20 tahun. Apa syaratnya? Salat 4 rakaat. Ya. Salat 4 rakaat dosa diampuni selama 20 tahun. Atau aukala 40 sana 40 tahun. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man shalla 6 rakaatin ba'da salatil maghribi lam yatakallam bainahunna bisuin udilat lahu bi ibadatis nata asyara sana. Barang siapa salat 6 rakaat setelah salat maghrib dan dia tidak bicara-bicara, apalagi bicara-bicara yang negatif. Yang negatif itu kepo. Jauh ustaz kapuna cerita di baban luar apa ya? Nuta luar aja nyo. Sana tuh. Maka orang itu sama dengan telah beribadah 12 tahun. Ini yang dikatakan salat sunnah awabin. Jadi sekarang Pak, saya perlu kesimpulan. 1. Keutamaannya menghidupkan antara maghrib dan isya. Itu mau dulu. Jadi keutamaan menghidupkan antara maghrib dan isya. Siapa yang menahan diri di masjid besar, di masjid yang ditempati salat Jumat, menurut ahli hadis ketika menjelaskan hadis ini, di tempat itu dia cuma berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan 2 istana di surga. Jarak istana satu dengan yang lain sama dengan 100 tahun perjalanan dunia. Dan Allah akan memberikan kebun-kebun atau tanaman-tanaman nanti di istananya itu
yang ketika seluruh penduduk dunia mengelilinginya, maka tetap dia masih terpenuhi. Jadi kalau bisa itikaf ini pahalanya. Sekarang siapa yang salah sunnah, sudah tuh salah sunnah saja 4 rakaat setelah maghrib, ya. Siapa yang salah sunnah 4 rakaat setelah maghrib selain ba'diyahnya, maka Allah menghapus dosanya 20 tahun atau kala 40 tahun. Yang ketiga, siapa yang salat sunnah 6 rakaat setelah salat maghrib tidak berbicara-bicara yang negatif, maka sama dengan dia telah beribadah 12 tahun. Jadi intinya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama bahwa ketika kita mendengarkan padilah-padilah amal seperti ini, maka lakukanlah meskipun 1 kali selama hidupnya, bahwa kita mencintai apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi, meskipun 1 kali. Karena ketika kita lakukan meskipun 1 kali, berarti kita senang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi ketika kita dengarkan dan tidak melakukannya, berarti kita tidak mencintai ilmu itu. Jadi itu ulama berpesan, ketika kita menemukan dalil-dalil tentang padilah-padilah atau keutamaan suatu amalan, maka amalkanlah meskipun 1 kali selama hidup. 1, itikaf antara maghrib dan isya. Yang kedua, salat sunnah 4 rakaat. Tapi pernah 6 rakaat kan tamat midi. Jadi kalau saya itu 6 rakaat belum pernah 10. Tapi itikaf sampai isya sering. Apa setelah saya itikaf? Ya sama kalau saya pengajian biasa di Lumpangan dari maghrib sampai, itu enaknya orang-orang yang tinggal di pesantren. Anak-anaknya selalu itikaf maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya. Aparat kita lasak dari balakna. Kenapa? Ada anaknya yang selalu mengamalkan hadis ini. Saya kira ini saja, atau ada pertanyaan?